La'allakum tatadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril haqq wa rafa'a qadra asfiya'i fil afaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan shafa mawriduha waraq. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful khalqi 'alal itlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatis sabaq. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika serta tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun serta mendatar tak boleh membuat kita terlena dan lengah. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita sangat butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Serta dengan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu untuk memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mampu atau yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang, kita haruslah menyempatkan diri, berhenti beristirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan energi serta tenaga guna melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus berkontemplasi yang dalam bahasa pesantren disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumil qiyamah ala man hasaba nafsah fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas
adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan muhasabah diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa manfaat catatan paling penting tentang manfaat dari muhasabah diri ini. Setidaknya kita rangkum menjadi 5 manfaat yang bisa kita petik dan kita rasakan dari upaya melakukan charging atau mengecas semangat hidup melalui muhasabah ini. Yang pertama adalah sebagai wahana untuk mengoreksi diri. Dengan mengoreksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah lebih banyak manfaatnya ataupun madharatnya? Atau apakah semakin mendekat atau malah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah upaya memperbaiki diri. Dengan muhasabah ini, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan mampu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lihat dan lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu untuk menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdahu fa in tawallaitum fa'lamu anna ma'ala rasulil balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan balaghul mubin, ajaran Allah dengan yang sangat jelas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah untuk memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, muhasabah ini menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Man kana yaumu khairan min amsi fa wa rabih, wa man kana yaumu mithla amsi fa wa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsi fa wa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong menjadi orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang tidak beruntung. Iyadzubillah min dzalik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang terakhir, yang kelima adalah sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakannya. Oleh karena itu, muhasabah diri akan membawa kita
mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan muhasabah diri di setiap saat. Terlebih saat ini kita berada pada awal tahun Hijriah 1445 dan menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu melihat perjalanan tahun baru untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل الجمعة أفضل الأيام والأسبوع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستوية على كمال الإخلاص والخضوع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى وذكر المرفوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الذل والخشوع. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله صلى على النبي قديما فقد قال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نشر واخذل من خذل المسلمين واكفنا يا الله شر الظالمين واكفنا يا الله شر المعتدين واكفنا يا الله شر المنافقين واكفنا يا الله شر المفسدين واكفنا يا الله شر الكافرين. آمين آمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.